Berbagai langkah dibuat untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Titik keberhasilannya adalah pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang ASN memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi penerapan manajemen aparatur negara yang berbasis sistem merit. Melalui sistem merit, kebijakan pengelolaan dan penilaian aparatur sipil negara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja mereka secara adil dan wajar. Pengangkatan, promosi, dan penghargaan diberikan hanya kepada ASN yang berkualifikasi, berkompetensi, berintegritas, dan berkinerja tinggi tanpa membedakan aspirasi politik, asal-usul kesukuan agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara ASN akan berimplikasi positif, meningkatnya kekuatan masyarakat terhadap penyelenggaraan urusan dan pelayanan publik. Pembenahan pengelolaan aparatur sipil negara merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi nasional di bidang sumber daya manusia. Pembenahan pengelolaan aparatur sipil negara adalah langkah kunci untuk mencapai cita-cita, membuat birokrasi kita semakin efektif dan berkelas dunia. Setiap pegawai diberi hak dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Yang berkinerja tinggi diberi penghargaan dan promosi. Yang tidak berkinerja didominasi dan diberi sanksi. Integritas dan kode etik perilaku mereka diawasi dan dijunjung tinggi. Di level organisasi, penataan sistem manajemen pegawai ASN diawali dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan. Selanjutnya, proses perekrutan aparatur sipil negara dilakukan dengan terbuka, objektif, akuntabel, dan bebas KKN. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media, seperti website, jejaring sosial, media elektronik, dan surat kabar. Proses seleksi jelas, transparan, dan dilakukan secara online, sehingga tidak terjadi KKN, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil seleksi diumumkan secara luas sehingga informasinya dapat diakses oleh publik dengan mudah. Dalam pengembangan individu, setiap pegawai ASN diberi peluang untuk mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pemberian pelatihan, kursus, atau penataran kepada setiap pegawai ASN. Kompetensi setiap pegawai ASN dievaluasi dan digunakan sebagai dasar pengembangan karir dan pengangkatannya dalam jabatan yang tersedia. Ukuran kinerja di tingkat individu diselaraskan dengan kinerja yang dibebankan kepada tingkat unit dan organisasi. ASN adalah komponen birokrasi yang menentukan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di Indonesia. Hal ini berujung pada peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya kesejahteraan rakyat. Arah pembangunan ASN 2020-2024 menghendaki terwujudnya ASN berkualitas dan berdaya saing yang tercermin dalam Smart ASN. Profil Smart ASN digambarkan memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi digital, mampu berbahasa asing, berjiwa melayani, serta memiliki jaringan luas. Kemampuan dan kompetensi dari Smart ASN yang sejalan dengan penerapan digitalisasi sistem pemerintahan diharapkan mampu memberikan percepatan layanan publik dan mendukung tercapainya birokrasi Indonesia berkelas dunia. Revolusi Industri 4.0 menghendaki perubahan cara hidup manusia menjadi lebih praktis dan efisien. Manusia di era tersebut dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan tren perkembangan teknologi, tidak terkecuali ASN. Sebagai pelayan di sektor publik, ASN dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan global serta memiliki kualitas dan kompetensi unggul, sehingga mampu mewujudkan layanan publik prima kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan harapan Smart ASN 2024, diperlukan suatu strategi pengembangan kompetensi yang adaptif terhadap perubahan yang sangat cepat. Sesuai amanat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, setiap ASN berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun. Pemenuhan hak ASN tersebut tidaklah mudah. Mengingat semakin kompleksnya tantangan, perlu adanya perubahan strategi pengembangan kompetensi konvensional menuju pengembangan kompetensi yang lebih adaptif.